Saya belajar Alkitab. Kalau kamu melakukan belajar Alkitab supaya lebih daripada saya, lebih durhaka maksudnya. Nah, yang lucu kan anak-anak saya itu Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini. Wahai bapakku, bertobatlah. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin ya mengajak anaknya untuk derhaka kepada Allah. Namun di sini anaknya menggugat kaum muslimin ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tidak dipandang beragama sedikit pun sampai kamu menegakkan Taurat, Injil, Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Lah saya lebih durhaka, kenapa? Karena saya belajar Alkitab. Kalau kamu melakukan belajar Alkitab supaya lebih daripada saya, lebih durhaka maksudnya. Nah, yang lucu kan anak-anak saya itu Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini masih percaya juga. Mereka itu sudah ikut khutbah saya ketika saya di Indonesia. Tapi herannya saya, otaknya nggak kebuka. Malah Saddam Hussein ini bikin YouTube gitu. Anak-anakku bikin YouTube sendiri bertiga, jangan ikut YouTube orang. Uang yang dimakan orang. Kalian itu dengan nama bapakmu ini, kamu sudah terkenal loh. Malah ikut-ikut orang lain, YouTube orang lain. Bikin konten melawan saya. Lawan saya, nanti kamu akan terkenal. Gitu, bukan ikut konten orang, channel orang. Kamu dipermainkan dan diperalat sama si Ipung Atria Oon, Blok On itu. Bagaimana bisa maju, nak? Saya sudah membuat kalian terkenal loh. Malah ikut channel orang. Bikin channel sendiri. Jadi Gaddafi yang bikin channel, dia ngatur, Saddam yang ngomong, abang itu tukang shooting begitu. Apa nggak hebat kalian itu? Coba lakukan besok. Nggak usah kamu dagang begitu. Nggak usah dagang. Kamu sudah memiliki warisan kepandaian berbicara dan kecerdasan otak dari bapakmu. Tapi kalau kamu tetap ikut si Mamat itu, ya tetap aja Oon. Nggak akan pandai, nak, kamu nggak akan pandai selama-lamanya. Kalau kamu terima Yesus semuanya, wah, tambah terkenal kamu. Apalagi datang ke Amerika, doakan itu. Jadi membaca kitab itu, kitab yang terakhir itu tidak menambah, kecuali pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka gara-gara baca kitab itu. Kalau kita orang Kristen
belajar Alkitab, tambah on, tambah blow on itu kepada Tuhan. Dan janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir. Saya dibilang orang kafir, kok putus asa? Ya putus asa, lihat aja komentar-komentar mereka di bawah itu terhadap siaran saya. Wahai bapakku, bertobatlah. Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan, maksudnya adalah bagaimana kita kemudian merajut persaudaraan di sini. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, saya memiliki sebuah cerita yang kemudian mungkin bisa menjadi ibroh bagi kita bersama. Sesungguhnya saya memiliki seorang ayah, dia memang memiliki latar belakang ustadz. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng, tapi ustadz beneran. Ustadz beneran. Beliau ngajar di sebuah pesantren namanya Al Zaitun di Indramayu. Itu pesantren luasnya 1.200 hektar. Nah, 1.200 hektar, tempat belajarnya santrinya itu 11.000. Untuk mengajar 11.000 santri dibutuhkan kurang lebih 300 guru. 300 ustadz dan ustazah itu, 300 guru itu masih dikepalai oleh 12 dewan guru. Jadi di atasnya guru masih ada, dan itu salah satunya adalah abi saya, ayah saya. Itu mengepalai 300 guru dan juga 11.000 santri. Bapak Ibu sekalian, itu sedikit kisah. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa seorang ustadz bisa murtad? Jangan terheran-heran, Bu. Jangan terheran-heran, Pak. Maka sesungguhnya kita juga telah pernah diperlihatkan orang-orang terdahulu, bahkan di kalangan para sahabat. Ada juga sahabat yang menjadi seorang munafikin, ada juga yang menjadi kafirin. Saya nggak bilang kafir itu non-muslim, Bu. Nggak bisa. Nanti kalau misalnya kafir disebut non-muslim, berarti surga disebut non-neraka gitu ya. Kan? Makanya kafir itu adalah julukan yang halus sebenarnya. Daripada kita dijuluki mereka adalah domba tersesat. Kamu domba, Bang. Ya, kita nggak bisa dikatakan seperti itu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke cerita, ya. Abi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Bapak Ibu sekalian, ayah saya membuat buku. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga, Wahai Anakku Bertobatlah. Ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad SAW tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Dan judul buku ini lebih kontroversi. Hai anakku bertobatlah. Saya 3 saudara, saya anak tengah. Anak pertama namanya Fikri Khomeini, kedua Saddam Hussein, ketiga Muammar Gaddafi. Bapak Ibu sekalian, nah, dari buku ini, wahai anak-anakku bertobatlah. Maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Mokoginta membuat buku bantahan. Wahai bapakku, bertobatlah. Orang dia yang sesat saya suruh tobat, macam mana pula lah ya. Bapak Ibu sekalian, nah, ini salah satu nanti buku yang kemudian bisa kita manfaatkan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk mendakwahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kemudian berpikir bahwasanya buku ini sia-sia. Ini sangat berfungsi. Saya berkali-kali dikader oleh Ustadz Insan Mokoginta dengan buku-bukunya. Saya punya teman yang non muslim, saya berikan buku ini, terkejut dia, terkejut.
karena bisa jadi keimanan dia tergoncang. Akhirnya lewat buku ini, wasilah buku ini, mereka mau menerima agama Islam sebagai kepercayaannya. Takbir, Allahu Akbar. Bapak, baiklah, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana lucunya saya Ibu Denny Ibrahim ini ngomong buder gitu ya. Jadi mengajak anak-anaknya untuk ikut ke Amerika dan murtad begitu ya, untuk ikut derhaka kepada Allah itu, seperti bapaknya. Jika mana anak-anaknya ini dapat mengingkari Al-Quran, maka dia akan lebih derhaka lebih derhaka daripada dirinya gitu ya. Dan membaca Bible itu bukan semakin pintar ya, kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi. Tapi hampir semua mualaf pasti akan mengatakan hal yang sama ya, karena ketika seorang Kristen masuk Islam ya, terus mengadakan perbandingan agama, lalu membaca isi kitabnya ya, 1 banding 1 ataupun lembar banding lembar, itu biasanya akan menjumpai kejanggalan-kejanggalan yang dimana nalar sehat kita tidak dapat menerimanya ketika kita membaca Bible. Contoh saja ketika Tuhan menyesal, Tuhan capek lalu tidur, Tuhan kalah berkelahi dengan manusia, terus Tuhan mati ya, terus Tuhan melengking bersuit-suit seperti orang berpeta umpet ya kan. Nah, ketika memanggil Adam, mencari Adam itu ya, di Taman Eden itu, menurut Bible Tuhan itu, Allah itu bersuit-suit ya, bersiul-siul, terus meraung-raung ya, mau meraung-raung seperti perempuan mau melahirkan, kata Bible ini, bukan kata saya. Tuhan itu meraung-raung lalu seperti mengerang-erang, meraung-raung seperti perempuan melahirkan. Terus Tuhan memerintahkan untuk kita memakan manusia memakan kotoran ya, kotoran kita sendiri ya kan, minum anggur minum air kencingnya sendiri, makan kotorannya sendiri itu ya, di juru minum agung itu. Nah, terus banyak hal-hal yang konyol itu. Terus Tuhan mau ikut berperang ya, Tuhan mengacungkan tangan ya kan, macam preman pasar, macam preman pasar ikan ya kan. Jadi sangat tidak relevan jika mana itu dikata firman Tuhan, dan itu adalah kitab suci ya, yang dimana isinya itu adalah firman Tuhan kan begitu. Nah, jadi segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Bible itu bagi kami ya, yang tadinya Kristen ini, tidak akan pernah lalu masuk Islam itu oleh karena membaca isi Bible itu tidak dapat menerima gitu ya, tidak dapat menerima isi kitab yang kita baca ini ya. Karena apa? Semuanya terlepas dari akal sehat, nalar sehat sebagai manusia. Karena ketika Allah itu berikan akal untuk manusia, itu diperintahkan kita untuk berpikir ya. Maka ketika membaca hal-hal firman Tuhan kok seperti baca komik, itu saya rasa tidak masuk di akal. Nah, ketika berbeda dengan Islam, yang dimana Islam itu memerintahkan ya, Allah itu perintahkan manusia itu hendaklah menggunakan fikirnya, menggunakan nalarnya gitu ya. Jadi diperintahkannya kita itu berpikir sebagai manusia. Berbeda di dalam kekristenan, itu wajib menghilangkan akal, wajib membuang nalar sehat. Karena apa? Kalau kita menggunakan akal sehat ketika membaca Bible, maka akan bertentangan, maka itu akan menggugurkan iman katanya. Nah, itu terbukti memang. Jadi ketika orang yang menggunakan akal sehat lalu membaca Bible dan dia seorang Kristen, sudah barang tentu dia akan masuk Islam. Karena apa? Akal sehat kita tidak mampu menerima dari segala sesuatu apa yang diinformasikan oleh Bible, karena memang informasi itu mustahil ya, tidak akanlah mungkin itu terjadi. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribudi Chan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir